Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Oh iya, dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami di Ngobrai. Ini udah ke part 9. Aku mau nanya dulu nih teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman yang ada di luar sana tetap berada dalam kesehatan dan juga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, teman-teman, di part kali ini agak berbeda nih. Agak berbedanya apa? Karena aku nggak sama Teh Ian. Jadi Teh Ian tuh lagi ada dinas luar. Dia lagi keluar kota ya, lagi keluar kota ada urusan. Jadi hari ini aku ditemenin sama bintang tamu aku yang udah lalu ya di Ngobrai part ketiga nggak sih ya? Yaitu Teh Ratna. Halo Teh Ana. Teman-teman boleh panggil Teh Ana aja ya, biar apa namanya, biar akrab gitu ya kan ya Teh. Iya begitu ya. Biar akrab. Jadi di part kali ini kita mau ngobrolin apa Teh? Kok aku yang nanya? Harusnya tuh kan Teh Ana yang nanya. Katanya sih tadi di briefing ya. Kita tuh mau ngobrolin it's all about marriage. Married ya. Jadi kita tuh mau ngobrolin, nggak ngobrolin sih, kayak mau mengutarakan pendapat kita ya tentang pernikahan. Apakah kita harus menikah segera atau menunggu kesiapan diri dulu, atau menunggu apa dulu gitu kan ya Teh ya? Karena mengingat zaman sekarang benar gak sih banyak banget angka perceraian di usia-usia muda, ya nggak sih Teh? Dan ini menjadi salah satu fokus kita di perbincangan kali ini ya. Di perbincangan kali ini. Topik yang sangat menarik dan kayaknya terutama bagi kita yang katanya usia anak muda gitu. Anak muda dan usia-usia yang menuju pernikahan ya sih. Insya Allah ya. Pernikahan. Amin ya, semoga dipertemukan segera dengan jodohnya. Amin. Oke, aku mau nanya dulu sama Teh Ana. Menurut Teh Ana, wajar nggak sih orang yang menikah karena takut ketinggalan? Maksudnya tuh takut karena, aduh teman-teman aku udah pada nikah nih gitu kan. Wajar nggak orang nikah dengan takut karena teman-temannya udah pada nikah? Khawatir gitu. Khawatir, takut disebut nggak laku lah dan lain sebagainya. Menurut aku sih nggak wajar ya. Kenapa? Karena menikah itu bukan perkara balapan gitu loh. Oh, bukan ya siapa yang duluan ya? Iya. Karena menurut aku tuh menikah itu bukan hal-hal yang main-main gitu lah istilahnya. Jadi harus serius banget gitu dihadapin. Jadi perlu persiapan ya. Terus juga kedepannya nanti kayak gimana itu kan hal-hal yang harus disiapkan gitu dan butuh ilmu sih. Iya, yang butuh pasti ilmu banget. Iya, jadi kalau cuma modal takut dibilang gak laku gitu ya. Terus ketika dia menikah, dia udah istilahnya udah punya suami lah atau udah punya istri, itu terus apa gitu? Di dalamnya mau ngapain? Iya. Gitu ya. Beda kan kalau kita menikah itu dengan persiapan yang matang, ilmunya dan lain sebagainya, finansial terutama ya. Kan jadi apa ya, kita tuh ada rancangan gitu loh ke depannya. Tertata. Lebih ya pokoknya. Jadi nggak wajar ya. Jadi teman-teman yang hari ini mungkin udah ngerasa aduh takut nih teman-temanku udah pada nikah, aku belum. Jangan misalnya, risau ya. Iya, karena usianya misalnya udah lumayan ada berusia lah gitu. Udah tua gitu ya, lumayan tua. Istilah lainnya. Ya kalau menurut aku itulah sih, kalau menikah itu bukan perkara usia, bukan perkara apa. Ya siapa yang duluan gitu kan. Bukan siapa yang lebih cepat. Dia yang paling berhasil gitu kan ya. Tapi di siapa yang paling siap gitu kan ya Teh untuk membina rumah tangga, dialah yang berhasil kayak gitu. Siap di sini tuh kayak siap finansial, siap batinnya, kemudian siap ilmunya juga ya Teh ya. Ilmu yang paling penting, ilmu pernikahan tuh munakahat ya. Iya, munakahat. Oh, ini emang dia tuh kalau tentang munakahat banyak banget loh pengetahuannya. Enggak masih banyak. Karena beliau udah siap juga katanya ya. Teman-teman yang mau melamar datang silahkan. No. Kayak gitu. Oke, selanjutnya menurut Teh Ana nih, kalau misalkan ada orang yang yang merasa bahwa nikah itu nanti aja, padahal dia udah siap secara finansial, kemudian siap secara usianya kayak gitu kan, tapi di nanti itu gimana tuh?
Nah biasanya sih atau rata-rata ada dunia tuh ada gak sih di saat kita kayak udah punya semuanya nih, tapi kita udah belum terlalu memikirkan tentang pasangan, tapi ketika pada satu waktu ketika dia sadar dia udah punya segalanya, tapi ada satu hal yang dia gak punya, pasangan. Ketika dia minta, ketika dia menunggu, ternyata belum ada. Ternyata kayak menyia-nyiakan gitu dari awalnya kan. Nah kalau menurut aku tuh gak boleh kayak gitu juga sih, karena who knows gitu kedepannya kita mau kayak gimana gitu. Ya barangkali jangan terlalu nggak peduli juga mungkin gitu ya. Iya, harus aware juga sih, karena ya itulah, terus lo mau sampai kapan hidup sendirian gitu. Iya, banyak ya teman-teman kita juga ya, termasuk kita juga mungkin ya. Kita juga ya Allah, kalau di kita kan ya, teman-teman kita tuh banyak. Maksudnya ya aku deh, gak apa-apa. Teman-teman aku tuh banyak banget yang udah nikah dan udah teman aku juga udah ada ya, udah punya anak juga. Dan banyak juga sih yang suka nanya kenapa belum nikah, katanya kenapa ini itu dan lain sebagainya. Yang paling utama ya belum ada yang mau gitu loh. Dan belum waktunya mungkin ya, kayak gitu. Berarti kalau misalkan ada yang tidak terlalu memikirkan juga gak boleh gitu ya Teh ya. Harus aware juga ya, harus jadi, peduli. Ibaratnya tuh kayak gak boleh terlalu mengejar karir banget juga. Sehingga sampai lupa kalau misalnya ada di satu posisi ketika kita butuh seseorang tapi ternyata belum ada yang datang. Nah itu tuh susahnya itu ya. Apalagi kalau perempuan kan, kalau di budaya kita kan terpaut usia ya Bunda ya. Kalau misalkan usia udah menginjak kepala 3 itu kan udah kayak udah terlalu ekstrim gitu kan ya kalau di budaya kita gitu. Yes. Jadi mungkin idealnya di bawah 25 tahun kali ya. Maksudnya di bawah 30, di bawah 30. Maksudnya kalau cewek gitu. Idealnya gitu, idealnya. Ya kebanyakan di kita kayak gitu ya. Termasuk enggak sih kalau aku. Enggak tahu juga sih ya. Rencana kita kan pasti kita sebenarnya manusia lah ya. Kenapa jadi kamu yang nanya aku? Kenapa aku yang nanya kamu? Jadi diem gitu. Enggak bohong. Kalau aku sih enggak ada terpaut rencana mau tahun berapa enggak sih. Yang paling penting adalah sekarang aku berusaha untuk mengumpulkan ilmunya dulu, kemudian juga berusaha untuk mengumpulkan finansialnya gitu kan ya, karena modal menikah kan bukan cuma dari laki-laki aja. Benar. Terus juga mengoptimalkan diri aku supaya pantas lah jadi seorang istri dan nanti akan jadi seorang ibu gitu. Jadi nggak terpatok harus nikah di usia segini. Pokoknya kalau Allah berkehendak di tahun ini ya tahun ini. Kalau misalkan Allah berkehendak tahun depan atau tahun selanjutnya, pokoknya menunggu takdir Allah dan juga sambil mempersiapkan aja gitu sih Teh. Kalau Teteh sendiri ada target menikah atau tunangan atau apa mungkin? Of course. Kalau dia sih udah ada. Maksudnya ada targetan gitu. Pengen. Pokoknya sih di bawah usia 25 tahun gitu. Itu kayak keinginan. Sebisa mungkin lah, pokoknya di bawah 25. Karena I think kalau lebih dari 25 tuh ya menurut aku sih. Buat dia pribadi. Iya. Jadi terlalu tua mungkin kalau untuk di atas 25 ya kayak maybe gitu. Kalau dia sih pasti ya ilmunya juga udah banyak tentang menikahan. Justru itu tuh yang bikin kita kayak berpikir 2 kali untuk menikah di usia muda gitu. Maksudnya di karena usia kita tahu karena kita tahu ilmunya. Yang namanya pernikahan itu bukan perkara senang-senang doang gitu. Bukan perkara mesra-mesraan mungkin ya, gitu ya. Jadi benar-benar sih kalau terus kan yang namanya menikah itu kan ibadah ya. Ibadah terlama ya. Ibadah itu bukan main-main, ibadah itu bukan yang ngarang begitu aja, enggak. Kayak kita mau sholat aja kan bukan yang tiba ya udahlah tinggal takbir aja, ya udahlah tinggal gitu aja, enggak. Mereka ada tata caranya, ada bacaannya, ada rukunnya, syaratnya gitu. Ya itulah apa bedanya termasuk nikah juga kayak gitu ya Teh, ada rukunnya, ada syaratnya. Jadi nggak asal akad aja ya Teh, nggak asal halal gitu. Halal kumaha we kumangke we kan diterima, nggak gitu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga. Jadi kalau udah punya anak mungkin ya. Jadi nggak mudah juga sih yang perkara nikah. Pokoknya mental
kita, terus juga keilmuan itu harus benar-benar penting banget. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin udah resah, loh aku kok belum dikasih jodoh, belum dikasih jodoh sampai hari ini, padahal usianya masih 20 tahun, masih 21 tahun. Teman-teman sabar dulu. Sambil menunggu jodoh teman-teman datang, ya teman-teman belajar dulu ya kan Teh, belajar banyak hal tentang ilmu pernikahan, parenting, kemudian juga mempersiapkan diri menjadi seorang istri dan seorang ibu yang baik gitu mungkin ya Teh ya. Jadi jangan terlalu risau banget gitu, jangan karena teman-teman merasa bahwa teman-teman ya temennya teman-teman udah pada nikah, terus teman-teman merasa bahwa teman-teman gak laku, nggak gitu juga ya Teh ya. Terus juga buat teman-teman mungkin yang hari ini udah usianya udah mulai ada usia gitu ya, udah mau menginjak kepala 3, jangan terlalu nggak peduli juga gitu kan ya, jangan terlalu disepelekan mungkin ya Teh, jangan terlalu disepelekan juga, harus aware juga gitu, harus bisa menempatkan diri dan berpikir bahwa kita tuh butuh seseorang gitu, butuh seseorang, gak akan selamanya bisa sendiri gitu. Selain daripada menerima takdir Allah mungkin ya Teh ya, kita juga harus berusaha ya untuk mencari yang cocok, menyeleksi mungkin ya kayak gitu. Nah, berbicara tentang berusaha gitu. Nah, kalau laki-laki kan ya itu mah beda lagi lah ya. Ini emang kita lebih ke perempuannya ya, ke perempuannya gitu. Kira-kira apa sih usaha menurut sudut pandang perempuan gitu? Effort yang bisa kita lakukan ketika kita ada keinginan untuk menikah ya. Kalau laki-laki kan lebih ke memilih nih, terus kayak usahanya tuh mendekati misalnya. Nah, kalau cewek tuh gimana sih? Kamu nanya aku? Iya. Oh, kirain nggak aku. Aku kira kamu mau ngejelasin. Terus dia nanya sama pintu. Enggak, maksudnya aku kira kamu mau ngejelasin. Oke, kalau menurut aku pribadi ya, menurut pandangan aku sendiri, usaha aku ya paling dasar mungkin ya aku banyak belajar aja sih, banyak memperbaiki diri. Karena kan banyak ungkapan yang namanya ya banyak ungkapan gak ungkapan juga ya, di Al-Quran juga udah tertulis jelas bahwa orang baik hanya untuk orang-orang baik. Jadi berusaha aja untuk memperbaiki diri terus menerus, berusaha untuk sebisa mungkin menjadi pribadi yang baik, supaya nanti pun kalau misalkan di jodohnya ada di dunia gitu kan, jodoh kita juga memperbaiki dirinya sampai pada akhirnya kita bertemu atau dipertemukan pada versi kita yang paling baik gitu Teh. Kalau aku sih usahanya sekarang ya, usahanya kayak gitu. Kalau dulu sih usahanya ya cari crush ya, maksudnya cari gebetan sana sini, kayak pacaran sana sini. Kalau sekarang sih lebih ke memperbaiki diri aja gitu, nggak pacaran gitu, tapi memperbaiki diri, minta sama Allah yang terbaik aja. Jadi kalau aku sekarang ya, aku berdoa bukan berdoa yang minta satu nama, karena itu tuh terlalu memaksa kan ya, terlalu memaksa menurut aku terlalu memaksa dalam mendoakannya. Jadi aku selalu berdoa tuh, ya Allah kasih yang terbaik aja. Kalau misalkan yang terbaik adalah yang saat ini sedang menunggu, maka persatukanlah kami dalam versi terbaik kami gitu. Tapi kalau misalkan yang terbaiknya bukan beliau gitu kan, maka persatukan kami juga pada versi terbaik kami gitu, dengan yang baru gitu, maksudnya bukan dia ya. Dan aku juga selalu berdoa supaya beliau yang nanti akan menjadi jodoh aku tuh bisa menerima keadaan aku yang seperti ini gitu, bisa menerima apapun gitu yang ada dalam diri aku gitu sih. Kalau untuk aku pribadi sekarang, usaha aku ya mencoba untuk menjadi pribadi yang baik supaya bisa diterima baik oleh jodohku nanti. Kalau Teh Ana gimana usahanya nih? Kalau dia sih banyak yang deketin teman-teman, banyak banget. Ya Allah, bohong banget sih. Suka dihilang-hilang. Sih lebih ke iya, dia tuh banyak ngedeketin. Jadi gimana sih tadi? Aku jadi lupa deh. Yang nanya kenapa jadi aku? Tapi mau nyambungin lagi sih. Emang benar ya, di usia kita ini bukan perkara yang fisik, maksudnya yang kayak ganteng dan lain-lain, tapi di usia kita ini udah mulai berpikir bahwa menikah itu bukan hanya sekedar ganteng doang lah, bukan hanya sekedar bermodalkan fisik dan lain-lain, tapi percuma ganteng kalau ternyata dalam hatinya tuh rusak.
itu tuh kayak nggak berguna banget buat kita gitu. Jadi kayak semakin lebih dewasa gitu loh pemikirannya. Benar gak sih? Kalau dulu kan kita kayak yang penting ganteng, yang penting mah saya pelanya rek bejat oge gitu ya. Tapi ya itu ternyata semakin bertambah usia tuh berpikirnya semakin dewasa gitu ya. Jadi itu sih benar ya, meminta yang terbaik aja karena belum tentu yang kita inginkan seseorang ini tuh kayak terbaik buat kita. Jadi itu. Nah kalau effort aku ya itu dia juga sih, munakahat sih, ilmu tentang menikah itu yang memang harus dipersiapkan, diperlukan banget gitu ya. Itu the most important banget sih. Nah karena dari kita tuh ingin mematahkan stigma masyarakat bahwa katanya yang namanya perempuan tuh tinggal nunggu aja gitu. Iya, gitu ya mungkin ya. Dan apakah itu benar atau enggak sih? Sebenarnya dan bahkan mungkin ada beberapa wanita yang mentalnya berbeda ya, maksudnya yang memang dia mengutarakan lebih dulu gitu. Iya, ada yang juga mentalnya cukup kuat gitu. Kayak aku misalnya. Aku kan suka kayak gitu kalau ke cowok dulu. Kalau suka teh aku yang ngejar, bukan cowok yang ngejar gitu. Nah itu ternyata beda-beda kan. Nah tapi mungkin kalau ini pendapat kita pribadi. Kalau aku sih lebih ke it's okay menunggu, tapi menunggu juga bukan yang ya udah yang datang ya udah terima aja, enggak gitu juga. Sambil menyeleksi juga. Iya, kita juga ada hak untuk memilih. Kan? Iya, ada hak dong. Iya, jadi sebanyak apapun sebanyak gitu. Kayak emang banyak. Ya udah nggak usah dihilang-hilang, emang banyak. Maksudnya beberapa orang yang misalnya mencoba untuk masuk itu juga kayak nggak usah terlalu welcome juga sih. Harus diteliti juga mungkin ya. Yang masuk tuh apakah patogen atau apa gitu kan ya, atau toksik. Toksik, orang-orang toksik kan harus diteliti juga. Jangan asal gabres mungkin ya teh ya. Jangan asal hayu saha wae dihayukeun gitu, nggak boleh ya. Harus menyeleksi juga. Kita juga sebagai perempuan punya hak, bener tadi kata Teh Ana, punya hak untuk memilih. Jangan diem aja, jangan asal aduh itu suara apa? jangan asal yaudah hayu yang datang hayu cenah rek jamet rek naon oke dihayukeun bae. Jangan kayak gitu. Harus ada kualitas lah gitu ya dalam diri kita tuh, kualitas untuk memilih gitu kan. Harus punya standar gak sih teh, harus punya standar. Yalah. Tapi yang nggak menyusahkan juga standarnya. Maksudnya standarnya tuh bukan yang kayak harus tinggi, harus putih, harus punya mobil, bukan kayak gitu. Tapi harus yang baik pada intinya ya teh ya, harus yang baik kayak gitu untuk kalau mau memilih suami. Karena kan kita tuh selalu menginginkan pernikahan satu kali seumur hidup kan. Jangan sampai kita salah milih tuh dalam pernikahan yang mengakibatnya nanti cerai amit-amit ya, sampai kayak gitu jangan. Tapi setuju gak sih kalau ada mungkin beberapa orang yang fisik itu belakangan, tapi yang terpenting isi otaknya dan akhlaknya. Itu aku banget. Oh enggak dong, maksudnya aku setuju banget. Aku pribadi gitu ya, maaf ini punten pisan, ini aku bukan sombong ya. Aku tuh suka cowok yang punya apa yang apa sih kayak godek. Enggak apanya sih bukan ngomong. Kan kita gak ngomongin bisnis orang Turki. Enggak apa brewok maksudnya. Aku godek. Itu kan sama aja. Kalau Sunda mah godek. Kalau godek itu cuma kesini. Kalau brewok kan sama ininya. Enggak, bukan itunya. Aku tuh suka sama orang yang smart. Oh my goodness. Sama cowok yang cerdas. Maksudnya jadi misalnya cerdas itu bisa mengalahkan fisik gak? Bisa, kalau buat aku pribadi bisa. Aku sih lebih memilih orang yang cerdas, seperti mantanku sebelumnya gitu kan. Enggak gitu. Kalau sekarang punya gitu ya, punya. Aku tahu aku gak good looking, tapi ada kok yang mau sama aku. Kok kamu ngomongnya gitu? Ya bercanda ya. Apa sih, aku lebih mengutamakan kecerdasan dia sih, karena kalau yang cerdas tuh bisa diajak ngobrol apapun gitu. Kayak kalau ngobrol tuh nyambung aja. Kalau kita seru ngobrolin pendidikan, ngobrolin tentang apa. Aku pribadi orangnya kan seneng ngomong, maksudnya tuh seneng aja gitu kalau misalkan gitu. Kalau lagi berdua tuh kayak ngobrolin apa aja gitu. Dulu ya waktu masih sering berkhalwat gitu ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah tobat. Gitu. Sekarang lebih ke
mendoakan beliau aja yang jauh di sana. Terus kalau misalkan orang cowok cerdas tuh bisa apa sih, bisa punya pandangan yang luas gak sih tentang dunia. Yes. Kayak misalkan aku ngobrolin satu kasus aja, dia tuh punya pandangan-pandangan yang menurut aku tuh wow gitu, seksi gitu loh. Orang-orang cowok yang cerdas tuh seksi gitu. Kalau Teh Ana gimana? Lebih baik kecerdasan apa fisik? Karena kan kalau misalkan punten banget ini mah ya, kalau yang ganteng tapi kadang kalau agak otaknya nggak dipakai misalkan, aduh bukan otak yang nggak dipakai, aduh kasar banget ya sih, kayak jarang di apa ya, kayak gak diasah gitu ya, otaknya grace gitu loh, baru terus gitu. Kan suka kadang nggak nyambung kalau kita ngajak ngobrol tuh. Dan terus kalau kita ngobrol itu kayak perkara fisik doang gitu. Aku punya teman, aduh jadi gibah deh jadinya. Enggak gibah, ini skip sih aja gak sih? Enggak, ini cuma ngomong pembelajaran aja. Iya, cuma belajar. Maksudnya cuma pandangan aku. Enggak jadi deh. Kalau takut gibah enggak usah ya. Ribet. Enggak jadi. Enggak jadi. Kalau Tiana gimana? Nah, aku again setuju banget sih, karena gak tahu ya kayak apa yang dia omongin tuh kayak jadi ada loh bukan pepatah sih, gak tahu itu tuh quotes atau apa ya. Kayak mundur makola wala tangdur makola. Nah itu bukan quotes, itu kayaknya dalil deh. Dalil apa hadis gak sih? Ya, pokoknya tuh kayak yang sering apalah gitu, gak tahu dalil atau hadis ya, teman-teman boleh kasih tahu gitu kita kan di komen. Nah emang bener sih terkadang, jadi kayak kadang kita tuh apa ya, jadi terkesan gitu loh, terkesan dengan apa yang dia omongin daripada memandang fisik gitu. Pokoknya iya sih, setuju banget kalau aku. Tapi bukan berarti kalau kita boleh memilih siapa sih, dua-duanya lah ya. Fisik fisik oke, dan ya apa sih kayak kecerdasannya juga oke. Gitu. Tapi kalau boleh memilih di antara keduanya pasti ya itulah lebih ke kecerdasan ya, sih. Sebenarnya sih nggak ada orang yang bodoh ya, cuman orang-orang cerdas itu adalah orang-orang bodoh yang mau ngulik gitu ya. Nggak ada orang yang bodoh. Karena biasanya orang cerdas kan kayak gak suka mungkin baca ya. Kayak gak mungkin gak sih, kayak terlalu jauh dia bagaimana, itu nyambung gak sih? Tapi ada loh orang kayak film Three Idiots. Itu kan mereka penampilannya kayak orang idiot tapi mereka pintar. Caudi gitu ya? Iya. Tapi aku gak mau yang kayak gitu. Pokoknya kayak ya itu mah PR sendiri gak sih? Maksudnya cerdas tapi rapi gitu ya. Rapi bukan yang terlalu cuek banget gitu loh. Gitu. Nah itu. Terlebih kan aku suka banget cowok yang berfashion banget, tahu fashion. Ya aku tahu kamu fashionable kok. Aku tahu. Kamu nggak usah menyombongkan diri di sini ya. Nggak, ini kan kayak one of my apa ya, kayak my standard gitu ya. Ya harus yang eligible lah gitu. Oh eligible. Mantap, SNMPTN kali ya eligible. Gitu ya salah satunya ya. Tapi nggak mau cuek-cuek banget. Apalagi kalau yang wangi parfum gitu, gila. Iya, aku juga suka perempuan. Suka cowok. Iya, minta suka cowok yang wangi. Iya, gak tau kayak apa ya, beda aja gitu. Kayak yang wangi itu seger, kalau ketemu tuh seger gitu kan ya, habis mandi. Jadi gak malu kita bawa sana sini gak sih? Ya lu yang gak boleh ngomong gitu kamu yang ada juga cewek ya. Kadang ada juga cewek yang dibawa-bawa ya. Iya. Pokoknya yang tahu fashion, yang nggak cuek-cuek amat. Intinya tuh nggak terlalu cuek lah sama penampilan gitu. Yang rapi gitu. Ya kalau bisa sih kayak tentara mungkin ya kalau aku. Itu ngarep banget. Ngarep banget, cuma maksa ya, bukan. Tapi kayaknya standar. Sih it's okay lah kalau emang misalnya ya Allah kasihnya yang terkadang yang nggak sesuai dengan apa yang keinginan kita, kayak tadi misalnya dikasih pasangannya ternyata cuek gitu, misalnya sama penampilan, ya mungkin itu jadi tugas kita gitu ya, tugas jadi kita untuk mengubah mungkin ya PR kita kayak gitu. Berarti standarnya itu aja, nggak ada standar yang lain. Kalau misalkan harus tinggi, harus pendek, harus pendek. Ada yang mau yang pendek mungkin ya. Nggak juga sih, nggak mau juga, maksudnya pengen yang di atas lah, biar di atas kamu gitu ya. Tapi pasti rata-rata cowok pasti di atas cewek sih tingginya, rata-rata gitu. Karena kan rata-rata tinggi perempuan di kita tuh 155-an lah, 155 160 gitu. Jadi kebanyakan sih cowok lebih tinggi daripada perempuannya kayak gitu. Berarti itu ya standarnya, nggak ada standar yang muluk-muluk sih ya dari kita mah. Ya kalau bisa sih dokter ya, terus tinggi putih gitu. Nggak gitu ya, bercanda. Nah kalau menurut Teh Ana nih, aku punya satu pertanyaan lagi.
lagi. Kalau misalkan tiba-tiba Allah memberikan kita jodohnya itu di usia kita yang mungkin sudah kepala 3 atau kepala 4, itu gimana tuh? Menanggapinya Teh Ana gimana? Sebenarnya kan kita nggak bisa ngelawan takdir gitu. Iya. Kayak apakah nggak, maksudnya belum selesai ya, maaf dipotong aja. Iya. Kayak misalnya kita dikasih jodohnya misal di usia kepala 3, misalnya 31, 32, atau 35 gitu, sampai 35. Terus alasannya kenapa gitu dulu tuh? Iya, maksudnya tuh apakah itu tuh memang takdir Allahnya kayak gitu, atau mungkin ada sebagian penyebabnya tuh dari kelalaian kita yang terlalu berusaha, terlalu menyepelekan, kayak gitu. Gimana tuh menurut Ana? Sebenarnya menyayangkan juga sih, maksudnya ya again dia gak terlalu tadinya pasti nggak terlalu aware sama pasangan, nah sama hal-hal pernikahan. Atau bisa jadi sebenarnya banyak yang datang, cuman dia kayak terlalu tinggi gitu loh. Apa sih standarnya tipe mungkin ya? Iya, tipenya terlalu tinggi, makanya ketika yang datang gak sesuai tuh kayak ditolak gitu. Iya, benar. Makanya mungkin itu memakan waktu juga sih. Jadi apa ya, kamu tahu sih kayak menyayangkan juga sih. Menyayangkan juga hal itu. Jadi dia di samping takdir ya. Tapi kamu tahu sih ini di luar dari memang yang sudah Allah gariskan gitu untuk kehidupan kita ya, maksudnya orang yang memang dicontohkan tersebut. Iya, benar. Again gitulah. Jadi jangan sampai lah, makanya seharusnya kan hal yang dianjurkan ketika udah sholat itu ya berdoa supaya didekatkan jodohnya. Nah, intinya mah harus aware ya, jangan terlalu nggak peduli, jangan terlalu risau juga mungkin ya Teh, kayak gitu. Jangan terlalu risau karena belum menikah, dan jangan terlalu santai karena udah ngerasa punya segalanya ya Teh. Apalagi udah ngerasa punya pacar yang kayaknya nih, wah bakal jadi gitu kan. Yes, dia rasa 99,9% tuh bakalan dia yang jadi suami dia. Ya, siapa yang tahu. Jangan terlalu fokus sama satu orang, benar gak sih Teh? Jangan terlalu fokus sama sama yang kita rasa bakalan jadi jodoh kita. Kan belum tentu kayak gitu. Jadi kalau ketika teman-teman berdoa, saran dari aku ketika teman-teman berdoa, coba teman-teman minta yang terbaik aja, jangan minta satu nama gitu. Kalau menurut aku, kalau minta satu nama rasanya tuh kayak memaksa, dan kalau misalkan dia bukan yang terbaik gimana kan gitu. Jadi minta yang terbaik aja gitu, minta didekatkan dengan yang terbaik. Kalau yang terbaiknya adalah pacar teman-teman sekarang, ya alhamdulillah. Kalau misalkan yang terbaiknya orang lain kan gimana gitu. Minta yang terbaik aja untuk kehidupan teman-teman ke depannya, kayak gitu gak sih Teh? Bener gak? Exactly gitu banget sih. Dan kalau aku sih tipikal orang yang santai sih, maksudnya di usia kita saat ini, maksudnya nggak terlalu yang aduh teman-teman udah nikah gitu. Tapi appreciate juga sih sama teman-teman aku lah, beberapa orang yang udah nikah, bahkan ada yang udah punya anak. Ya salut banget lah mereka, berarti mereka mentalnya emang bener udah siap. Terus kayak udah yang motherish mungkin ya. Iya, punya jiwa keibuan ya. Yes, jadi ya udah happy aja sama mereka, bangga, terus juga mendoakan yang terbaik lah. Udah terbaik, kayak apa ya, istilahnya tuh sumber pahalanya udah banyak gitu kan. Iya. Nah mungkin kalau buat aku pribadi sih belum ke arah sana lah ya, karena masih ingin mencari banyak pengalaman hidup, masih ingin menikmati masa muda. Tapi terlebihnya kalau memang sudah Allah gariskan jodohnya besok atau lusa, ya kita mengikut aja ya. Iya, kita mengikut aja, jadi tidak terlalu menutup, tidak terlalu membuka juga, kayak gitu. Intinya kita mah sambil nungguin jodoh yang dikasih sama Allah, sambil kita belajar juga ya Teh ya, sambil kita memperbaiki diri, sambil kita mengumpulkan banyak hal lah yang bisa kita jadikan bekal untuk nanti menikah gitu. Jangan sampai kan kita bukan jangan sampai, kita kan selalu berharap untuk
menikah satu kali seumur hidup ya teh, dijodohkan sampai nanti di surga gitu, jangan sampai ketemu sama yang namanya perceraian, amit-amit kayak gitu, naudzubillah ya. Jadi ya persiapan semuanya harus matang ya teh ya, dari mulai fisik, mental, ilmu kayak gitu, finansialnya semuanya pokoknya harus siap ya. Kalau kita pribadi ya kayak kita berdua ya, menurut pandangan kita berdua. Tapi mungkin teman-teman di luar sana merasa punya pandangan lain, merasa bahwa pernikahan itu harus disegerakan, ya monggo ya teh ya. Itu kan tergantung pendapat teman-teman, kembali ke keinginan teman-teman juga kayak gimana. Kita juga cuman opini aja, kita cuman memberikan pendapat kita terhadap pernikahan. Apakah menikah itu harus disegerakan atau menunggu kesiapan kita gitu. Siap di sini adalah siap mental, fisik, finansial, ilmu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada pertanyaan apa nih? Kenapa jadi kamu hostnya? Gak apa-apa deh, coba. Tapi kalau misalnya besok ternyata ada seseorang yang datang ke rumah, gimana? Ke aku maksudnya? Iyalah, masa ya Allah. Gimana? Itu kan challenging banget. Pastinya jadi hal yang benar-benar berat karena you know lah aku kayak gimana. Kalau misalkan yang datangnya bukan orang yang sedang menunggu kita gitu kan ya, you know who kan, misalkan orang lain tiba-tiba datang pasti berat. Tapi aku pribadi sih kalau memang itu yang terbaik, pastinya itu sih minta sholat istikharah dulu sih. Biasanya kalau aku tuh untuk menentukan pilihan suka minta abah buat istikharah dulu, lihat gitu siapa yang terbaik. Kalau misalnya yang terbaik yang datang besok ya gaskeun wae. Why not gitu ya? Why not? Kalau aku pribadi sih gitu. Karena kalau misalkan kita mengagugui gitu ya, ngagugu apa sih bahasa Indonesia? Mengikuti hawa nafsu kita, pengennya ini yang kita cintai gitu kan. Kayaknya itu itu gak baik lah gitu. Karena yang kita cintai belum tentu yang terbaik buat kita, belum tentu yang kita butuhkan gitu. Seperti itu sih kalau kamu sendiri, kalau dihadapkan dengan kasus kayak gitu gimana? Tiba-tiba besok ada yang ngelamar, gimana tuh? Tergantung kayaknya enggak dulu deh. Again kan aku gitu sih. Tadi aku udah bilang. Berarti kamu menolak dulu gitu? Menolak dulu karena belum terlalu siap ya untuk menikah. I think again menikah itu bukan perkara mudah. Tapi mungkin ada sebagian orang yang bilang ya udah jalanin aja dulu, atau misal nikah dulu terus sambil belajar ke depannya. Tapi kan kita tuh akan ngerasa siap kalau kita udah tahu gitu, misalnya ilmunya. Itu jadi aku sih belum kepikiran sampai kesana gitu. Jadi kayaknya tidak dulu deh gitu ya. Apalagi yang di luar dari spek yang kita mau gitu. Oke, yang gak sesuai dengan standar kita gitu ya. Oke. Mantap sih obrolan kayak gini. Kayaknya kalau misalkan gitu, terus gak kerasa gak sih? Gak kerasa, gak bakalan panjang sih. Maunya sih panjang durasinya. Makanya gak aneh banget ya kalau misal podcastnya ada di Corbuzier itu kayak 1 jam ya, karena gak kerasa menitan. Iya ya. Nah kalau ini kan baru ya, karena kalau 50 menit kayaknya orang bosan banget dengerin aku. Apalagi ya kalau aku kan setiap hari mereka ngeringetin soal aku najis banget kayak bosen kayak ngedengerinnya. Jadi ya cukup lah untuk obrolan ini cuman 25-30 menitan kayak gitu. Aku sih setuju banget sama tadi yang dikatakan sama Teh Ana bahwa teman-teman, intinya obrolan kita ini tidak menggiring opini teman-teman harus ikut terhadap opini kita, enggak. Kita cuma memberikan pandangan kita aja tentang kesiapan dalam menikah, bahwa menurut kita pribadi bahwa ketika kita ingin menikah kita harus punya dulu kesiapan di sini adalah siap mental, siap fisik, siap finansial, siap ilmunya, dan siap yang lainnya. Pokoknya siap aja dalam segala aspeknya ya Teh ya. Jangan sampai teman-teman terburu-buru yang pada akhirnya mengantarkan teman-teman pada sesuatu yang tidak diinginkan seperti perceraian kayak gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang hari ini sudah mau menikah, semoga Allah berikan kelancaran ya Teh. Allah berikan yang terbaik buat teman-teman. Dan yang buat teman-teman yang hari ini lagi mencari jodohnya, semoga Allah berikan yang terbaik. Dan buat teman-teman yang hari ini belum kepikiran tuh untuk menikah, coba untuk belajar lebih banyak lagi, mempersiapkan diri supaya nanti pas ketemu sama jodohnya udah siap
semuanya ya Teh ya, kayak gitu sih. Banget. Itu obrolan kita di part kali ini tentang kesiapan menikah. Apakah kita harus menikah segera atau menunggu kesiapan kita? Itu tadi beberapa pandangan dari aku sama dari Teh Ana. Buat teman-teman yang mungkin punya pandangan lain, punya ilmu lain, atau punya hadisnya, punya dalilnya, punya apanya lah gitu, yang bisa memberikan kita pengetahuan baru ya Teh ya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Dan aku nggak akan capek buat ngingetin teman-teman, tolong bantu subscribe, bantu share, bantu like, bantu komen juga. Semua hal yang mungkin teman-teman yang mungkin ingin diutarakan oleh teman-teman pasti aku akan terima gitu ya Teh. Kok diem aja Bu, aku ini udah membudah loh. Kasih closing statement dong. Yang punya acaranya siapa? Maksudnya kasih closing statement dong. Yuk, sebelum ditutup coba apa Teh? Closing statement ya. Sebenarnya sih again itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Oke. Kalau misalnya ya udah oke nikah muda kok contoh. Itu kok masih penjual itu di depan sih kok namanya. Kamu Teh ada bisa ngelawak. Ya toh banyak gitu kan orang-orang yang nikah di usia muda mereka sukses. Iya. Tapi ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga orang-orang di luar sana yang ketika nikah muda belum siap mental, terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Gitu. Makanya kalau menurut aku sih pesannya ya siapin dulu diri kalian pribadi lah, maksudnya meluruskan lagi niat kita mau nikah tuh mau apa gitu. Apakah tujuannya ya Teh? Apakah ya hanya sekedar ya udah bersenang-senang dengan pasangan itu doang, atau justru ada yang lebih baik lagi niatnya gitu kan. Benar banget. Supaya nanti ya kedepannya bisa indah, kedepannya tertata ya Teh. Ya, apalagi ketika dihadapkan dengan masalah gitu kan. Kita bisa lebih siap lagi menghadapinya, mencarikan solusi yang baik juga. Terus diberikan apa ya, intinya sih kayak jalan yang terbaik lah ya, pasangan yang terbaik juga. Sip. Pasangan terbaik pasti mengikuti kualitas diri. Mantap. Itu ya closing statement dari Teh Ana yang super duper mantap. Buat teman-teman jangan lupa aku ingetin lagi buat subscribe, like, and comment, share juga teman-teman. Segitu aja pembicaraan kita di part kali ini. Mudah-mudahan berkenan di hati teman-teman, dan juga dan juga kita mohon maaf ya Teh kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Dan untuk mengakhiri ini semua kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.